Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dan saya tadimi beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIM selaku pengasuh pondok pesantren di Lasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz BMAG, Rektor Kampus Universitas Islam di Lasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nun Tufaim dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur selaku Kaprodi Ekonomi Syariah, dan yang saya hormati Bu Zahidah ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran, segmentasi pasar, targeting, positioning, dan referensi produk. Baik, yang pertama segmentasi pasar. Definisi segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang dilakukan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik yang sama. Segmentasi pasar dapat membantu perusahaan untuk mengetahui target konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Lanjut, dasar segmentasi pasar. Segmentasi pasar melalui pelanggan itu ada yang pertama demografis. Demografis ini meliputi usia, jenis, kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Dan yang kedua geografis yang meliputi lokasi, iklim, dan kepadatan penduduk. Terus psikografi yang meliputi gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian. Yang terakhir kebiasaan, pembelian, dan loyalitas merek. Lanjut di poin kedua yaitu definisi targeting. Nah, targeting sendiri yaitu proses memilih segmen pasar yang akan menjadi target pemasaran perusahaan. Targeting merupakan salah satu tahapan dalam strategi pemasaran produk yaitu STP. STP yaitu segmenting, targeting, and positioning. Targeting memilih pasar yang tepat. Nah, yang pertama itu ukuran dan pertumbuhan. Ukuran dan potensi pertumbuhan dan segmen pasar. Dan yang kedua profitabilitas. Potensi profitabilitas dapat dijanjikan dengan segmen tersebut. Yang ketiga aksesibilitas. Seberapa mudah segmen tersebut dijangkau dengan sumber daya. Dan yang terakhir sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Targeting mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang paling menarik. Lanjut yang ketiga itu yaitu definisi positioning. Apa sih positioning? Positioning adalah strategi pemasaran untuk menciptakan persepsi tertentu tentang merek, produk, atau layanan di benak konsumen. Positioning ini bertujuan untuk membedakan produk atau merek dari yang lain sehingga dapat meningkatkan citra dan visibilitas mereka. Positioning ini menciptakan citra yang unik. Yang pertama keunggulan, identifikasi keunggulan kompetitif. Dan yang kedua prioritas, pilih keunggulan yang paling penting. Dan yang ketiga komunikasikan posisi produk kepada pelanggan. Lanjut di poin terakhir yaitu definisi diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi membedakan produk atau layanan dari produk atau layanan serupa yang lainnya. Tujuannya untuk membuat produk lebih menarik dan menonjol di mata target pasar. Diferensiasi produk itu menawarkan nilai yang berbeda. Yang pertama, produk itu meliputi fitur, kinerja, dan desain. Dan yang kedua, layanan sendiri yaitu pengiriman dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, citra ini meliputi seperti merek, simbol, dan atmosfer. Dan yang terakhir harga, premium atau value for money. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.